Di tengah gemuruh Tokyo Metropolitan Gymnasium, 3 pahlawan bulu tangkis Indonesia secara heroik melaju ke perempat final Japan Open. Sementara 5 rekan senegaranya harus tersingkir secara dramatis dan menyakitkan. Halo para pecinta bulu tangkis, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita membawa kabar langsung dari Tokyo Metropolitan Gymnasium, di mana babak 16 besar Japan Open 2025 baru saja usai. Ini adalah hari yang penuh dengan emosi. Sebuah episode yang menampilkan 2 sisi mata uang yang sangat kontras bagi skuad Indonesia. Ada tawa kemenangan, namun ada juga tangis kekalahan yang menyakitkan. Benar sekali, arena yang megah ini menjadi saksi bisu dari perjuangan tanpa henti para pahlawan kita. Di satu sisi, asa untuk membawa pulang gelar juara masih menyala terang berkat penampilan gemilang dari 3 wakil kita. Namun, di sisi lain, kita harus merelakan 5 wakil lainnya untuk mengakhiri perjalanan mereka di turnamen bergengsi ini. Sebuah pertarungan yang benar-benar menguras energi dan emosi, baik bagi para atlet maupun bagi kita yang menyaksikannya. Mari kita mulai dengan kabar baik yang membawa angin segar. Dari sektor tunggal putri, sang Sri Kandi andalan kita, Putri Kusumawardhani, tampil begitu dominan dan percaya diri. Berhadapan dengan wakil tuan rumah, Tomoka Miyazaki, Putri KW tidak memberikan sedikit pun celah. Sejak awal permainan, Putri menunjukkan kelasnya, mengontrol ritme, dan melancarkan serangan-serangan presisi yang membuat Miyazaki kewalahan. Tepat sekali. Pertandingan itu seolah menjadi panggung bagi Putri KW. Ia berhasil meredam dukungan penonton tuan rumah dengan permainan taktis yang matang. Setiap pukulan nettingnya tipis, setiap smashnya tajam menukik. Kemenangan 2 game langsung, 21-17 dan 21-14, bukan hanya sekedar angka. Itu adalah pernyataan bahwa Putri KW siap menjadi ancaman serius dalam perburuan gelar juara di Jepang. Euforia kemenangan tidak berhenti di situ. Ganda putri kita, Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silva Ramadansi, melanjutkan tren positif ini. Mereka menghadapi pasangan Jepang lainnya, Mizuki Otake dan Miyu Takahashi. Di atas kertas, ini adalah laga yang sulit. Namun, Lani dan Fadia membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang solid dan sulit untuk ditaklukkan. Mereka bermain dengan sangat kompak, saling mengisi, dan menunjukkan pertahanan yang rapat. Betul, chemistry di antara Lani dan Fadia benar-benar luar biasa. Mereka berhasil membongkar pertahanan pasangan Jepang dengan variasi serangan yang cerdas. Kemenangan ini pun mereka raih dengan skor yang identik dengan Putri KW, 21-17 dan 21-14. Sebuah kemenangan yang sangat meyakinkan dan membawa mereka melaju ke babak 8 besar, menjaga harapan kita di sektor ganda putri tetap hidup. Dan tentu saja sorotan utama hari ini tertuju pada sektor ganda putra. Pasangan yang baru diduetkan, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri, membawa beban ekspektasi yang sangat besar di pundak mereka. Di laga debutnya, mereka langsung dihadapkan pada pasangan Denmark yang sangat berbahaya, Rasmus Kjær dan Frederik Søgaard. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi kombinasi baru andalan Indonesia. Dan mereka berhasil menjawab semua keraguan itu dengan penampilan yang heroik. Meskipun sempat kehilangan game kedua, Fajar dan Fikri tidak panik. Di game penentuan, mereka menggila. Mereka meningkatkan tempo permainan, menunjukkan kombinasi serangan yang eksplosif dan pertahanan yang kokoh. Kemenangan 21-14, 19-21, dan 21-11 menjadi bukti bahwa eksperimen pasangan ini berbuah manis dan menjadi secercah harapan baru bagi ganda putra Indonesia. Namun, di balik 3 kemenangan gemilang itu, ada duka yang menyelimuti tim Indonesia. Kita harus menerima kenyataan pahit bahwa tidak ada lagi wakil tunggal putra yang tersisa. Alwi Farhan, harapan terakhir kita, harus bertarung habis-habisan melawan Alex Lanier dari Prancis. Alwi sempat merebut game pertama, namun Lanier berhasil bangkit dan membalikan keadaan. Pertarungan itu benar-benar sebuah roller coaster emosi. Alwi sudah berjuang sekuat tenaga, menunjukkan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Namun, Dewi Fortuna belum berpihak padanya. Kekalahan tipis di game ketiga dengan skor 18-21 terasa begitu menyesalkan. Kita harus kehilangan satu-satunya harapan di tunggal putra.
Kepahitan itu semakin terasa di sektor ganda campuran, di mana badai kekalahan menyapu bersih semua wakil kita. 3 pasangan andalan Indonesia tumbang di hari yang sama. Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emanuele Wijaya harus mengakui keunggulan pasangan Hong Kong, Tang Chunman dan Se Yeng Suet dalam 2 game langsung. Tak lama berselang, kabar buruk kembali datang. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah yang bertarung dalam laga 3 game yang melelahkan melawan Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito dari Jepang juga harus tersingkir. Mereka kalah dengan skor yang sangat ketat di game penentuan. Dan yang terakhir, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu juga dipaksa mengakui keunggulan pasangan Malaysia, Chan Tangje dan Toh Iiwi. Sektor ganda campuran kita luluh lantak. Duka terakhir datang dari ganda putri. Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi memberikan perlawanan yang sangat sengit melawan unggulan ke-7 dari Korea Selatan, Kim Hae-jong dan Kong Hyong. Ana dan Tiwi bahkan berhasil merebut game pertama. Namun pengalaman pasangan Korea berbicara di momen-momen kritis. Ana dan Tiwi akhirnya harus menyerah setelah pertarungan rubber set yang brutal. Sungguh hari yang campur aduk. 5 kekalahan yang menyakitkan, namun 3 kemenangan yang menjaga asa kita tetap menyala. Perjuangan belum berakhir. Mari kita terus berikan dukungan dan doa terbaik bagi Putri KW, Lani Fadia, dan Fajar Fikri yang akan kembali berlaga di perempat final. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa! Fajar Alfian optimis paceklik gelar ganda putra Indonesia akan segera berakhir. Siap guncang Japan dan China Open dengan kemitraan baru yang mengejutkan. Halo para pecinta bulu tangkis di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama kami di kanal yang selalu menyajikan berita-berita terkini dan paling menarik dari dunia olahraga tepok bulu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin membuat sebagian dari Anda terkejut, namun juga penuh dengan optimisme. Ya, kita akan berbicara tentang ganda putra Indonesia yang tengah menghadapi paceklik gelar, tapi jangan salah. Ada secercah harapan besar yang datang dari salah satu pemain top kita. Betul sekali Speaker 1, Fajar Alfian, pebulu tangkis papan atas kita, dengan tegas menyerukan agar kita tidak meremehkan ganda putra Indonesia. Ia sangat optimis bahwa masa-masa sulit tanpa gelar World Tour akan segera berakhir tahun ini. Ini adalah pernyataan yang sangat berani, mengingat secara tradisional, Indonesia selalu menjadi kekuatan dominan di sektor ganda putra. Namun tahun ini, kita belum juga meraih satu pun gelar. Sebuah periode kering yang memang tidak biasa. Paceklik gelar ini memang menjadi sorotan Speaker 2. Tapi keyakinan Fajar Alfian ini bukan tanpa alasan. Ia percaya bahwa pertukaran dan pertukaran sementara dalam kemitraan yang sedang ia jalani akan membawa keajaiban. Ini adalah strategi yang menarik dan kita semua tentu penasaran bagaimana hasilnya nanti di lapangan. Fajar Alfian yang kini berusia 30 tahun dan berada di peringkat kelima dunia bersama Rian Ardianto akan memulai kemitraan singkat dengan Shohibul Fikri. Kemitraan ini akan dimulai di Japan Open yang akan bergulir pada hari Selasa di Tokyo dan dilanjutkan di China Open dari tanggal 22 hingga 27 Juli di Changzhou. Ini adalah langkah yang diambil setelah rekan tetap Shohibul Fikri, Daniel Martin, harus menjalani operasi lutut bulan lalu dan membutuhkan waktu untuk pemulihan. Sebuah keputusan yang berani dan patut diacungi jempol Speaker 2. Fajar berharap bisa tampil mengesankan bersama Shohibul di 2 turnamen Open tersebut. Ini menunjukkan dedikasi dan semangat juang yang tinggi dari para atlet kita. Mereka tidak menyerah begitu saja pada keadaan, justru mencari cara untuk tetap kompetitif dan meraih hasil terbaik. Dan Fajar sendiri sangat yakin dengan potensi ganda putra Indonesia. Dalam wawancara di situs Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, Fajar mengatakan, ganda putra kita belum dapat gelar tahun ini, tapi bagi saya tinggal menunggu waktu saja kalau ada pasangan kita yang jadi juara. Sebuah pernyataan yang penuh keyakinan dan optimisme, bukan? Tentu saja,
Ia melanjutkan, sejauh ini tahun ini, beberapa dari kami telah mencapai final di turnamen, tetapi kami belum berhasil meraih gelar. Ini memang tidak akan mudah, tetapi kita harus terus berambisi tinggi. Saya optimistis, kita bisa lebih baik ke depannya. Kata-kata ini seharusnya menjadi motivasi bagi seluruh tim ganda putra Indonesia untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Penampilan terbaik Fajar Alfian bersama Rian Ardianto tahun ini terjadi di kandang sendiri, yakni pada ajang Indonesia Masters di Jakarta bulan Januari lalu. Mereka berhasil menjadi runner-up meskipun harus mengakui keunggulan ganda putra Malaysia peringkat 7 dunia, Man Wei Chong dan Tae Kai Wun. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi meskipun belum berbuah gelar juara. Di turnamen Jepang dan Cina nanti, Fajar dan Shohibul Fikri siap memberikan tantangan berat bagi rival-rival mereka. Ini akan menjadi ujian yang menarik bagi kemitraan baru ini. Mereka bisa saja berhadapan dengan pemain nomor 1 dunia asal Malaysia, sekaligus juara bertahan, Go Sofei dan Nur Isudin Rumsani, jika mereka berhasil mencapai babak 8 besar. Namun sebelum itu, Fajar dan Fikri harus melewati pertandingan pembukaan yang sulit melawan rekan setimnya di peringkat 8 dunia, Sabar Gutama dan Moh Reza. Setelah itu, kemungkinan bentrokan melawan Rasmus Kjær dan Frederik Sogard dari Denmark atau Lee Jae-hui dan Yang Po Huswan dari Taiwan di babak kedua. Perjalanan yang tidak mudah, tapi kita tahu mereka siap menghadapinya. Selain Fajar dan Fikri, pasangan Indonesia lainnya yang juga berharap untuk mengakhiri paceklik gelar mereka tahun ini adalah pasangan peringkat 9 dunia, Leo Rolly dan Bagas Maulana. Mereka akan melawan pemain Taiwan peringkat 24 dunia, Liu Kuangheng dan Yang Po Han di babak pertama Japan Open 2025. Semoga mereka semua bisa tampil maksimal dan membawa pulang gelar juara untuk Indonesia. Mari kita berikan dukungan penuh kepada para pahlawan bulu tangkis kita. Semoga optimisme Fajar Alfian ini menular ke seluruh tim dan membawa hasil yang gemilang. Jangan pernah remehkan semangat juang atlet Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan terus dukung olahraga Indonesia. Salam olahraga! Di Japan Open 2025, rivalitas panas kembali tersaji saat Jonathan Christie langsung diadang oleh Kenta Nishimoto yang datang dengan gelar juara barunya. Selamat datang kembali di channel kami, tempatnya para pecinta bulu tangkis mendapatkan berita terpanas dan analisis mendalam. Para badminton lovers, siapkah kalian? Karena undian Japan Open 2025 baru saja menyajikan sebuah hidangan pembuka yang rasanya sudah seperti final. Sebuah pertarungan yang ditakdirkan untuk terjadi, sebuah laga klasik yang akan menggetarkan arena sejak hari pertama. Ini adalah jenis pertandingan yang membuat kita jatuh cinta pada bulu tangkis, penuh dengan drama, sejarah, dan pertaruhan yang tinggi. Benar sekali. Ini bukan sembarang pertandingan pembuka. Kita akan menyaksikan bentrokan antara dua raksasa tunggal putra Asia, Jonathan Christie dari Indonesia, melawan pahlawan tuan rumah, Kenta Nishimoto. Ini adalah pertemuan ke-19 mereka. Bayangkan, 19 kali mereka saling berhadapan di lapangan. Rivalitas mereka sudah begitu dalam. Mereka saling mengenal permainan satu sama lain hingga ke detail terkecil. Kita berbicara tentang sejarah panjang yang terukir di berbagai turnamen besar, dari All England hingga kejuaraan Asia. Setiap pertemuan adalah babak baru dalam saga mereka, sebuah permainan catur tingkat tinggi yang penuh intrik dan adu strategi. Dan kali ini, tensi pertandingan terasa berkali-kali lipat lebih panas. Mengapa? Karena Kenta Nishimoto tidak datang dengan tangan kosong. Ia baru saja mendarat dari Kanada dengan membawa pulang gelar juara Canada Open 2025. Kemenangan itu bukan hanya sekedar trofi, tapi sebuah suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia membongkar lawan-lawan tangguh dengan keganasan baru. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa di usianya yang ke-30, apinya masih menyala terang. Mengalahkan Jonathan di laga pertama akan menjadi validasi sempurna bagi kebangkitannya. Tepat.
Nishimoto sendiri sangat paham bahwa status unggulan keempat yang disandang Jonathan tidak akan berarti banyak begitu shuttlecock melayang. Dalam pertarungan seketat ini, yang menentukan adalah kesiapan mental. Bagi Jonathan, tekanannya sangat besar. Dia adalah unggulan yang lebih tinggi, yang di atas kertas lebih banyak ruginya jika kalah. Dia harus melangkah ke lapangan dengan kesadaran bahwa lawannya sedang dalam puncak kepercayaan diri dan didukung oleh seluruh arena. Setiap poin akan menjadi ujian ketahanan mentalnya. Ini yang menarik. Nishimoto secara terbuka memberikan sebuah sinyal, sebuah ancaman halus dalam wawancaranya. Ia berkata, "Saya sudah cukup lama tidak bertemu dengan Jonathan Christie akhir-akhir ini." Lalu ia menambahkan, "Saya juga berharap bisa menunjukkan sisi lain permainan saya yang sudah saya pelajari minggu lalu untuk mencetak poin." Sisi lain permainannya, ini membuat kita semua bertanya-tanya, senjata baru apa yang telah ia siapkan? Apakah ini perubahan taktis? Mungkinkah ia melatih transisi dari bertahan ke menyerang yang lebih cepat? Atau mungkin variasi smash silang yang lebih tajam? Elemen misterius ini menambahkan lapisan ketegangan yang luar biasa. Spekulasi itu yang membuat laga ini semakin menarik. Dan jangan pernah lupakan faktor krusial lainnya. Nishimoto akan bermain di rumahnya sendiri, di Tokyo. Tokyo Metropolitan Gymnasium akan menjadi kuali yang mendidih dengan suara penonton. Setiap pukulan kemenangan dari Nishimoto akan disambut dengan gemuruh yang memekakkan telinga. Setiap kesalahan dari Jonathan akan disambut dengan tepuk tangan meriah untuk lawannya. Ini adalah atmosfer yang mengintimidasi, yang bisa membuat lapangan terasa lebih kecil dan net terasa lebih tinggi bagi pemain tamu. Di sisi lain, Jonathan Christie sebagai unggulan tentu memikul beban ekspektasi. Apa rencana permainannya? Dia tidak bisa terseret ke dalam adu rally yang menguras tenaga, yang merupakan keahlian Nishimoto. Jojo harus menggunakan presisi klinisnya, memaksa Nishimoto bergerak ke 4 penjuru lapangan, dan benar-benar menguji stamina pemain berusia 30 tahun itu. Dia harus membungkam penonton dengan kebrilianannya sendiri dan memaksakan ritme permainannya sejak servis pertama. Ini adalah ujian berat bagi konsistensi dan kekuatan mentalnya. Jadi, panggungnya sudah siap. Di satu sisi, Jonathan Christie, sang unggulan dengan peringkat lebih tinggi. Di sisi lain, Kenta Nishimoto, sang juara baru yang terbakar api semangat, didukung publik sendiri, dan menyimpan senjata rahasia. Ini lebih dari sekedar pertandingan bulu tangkis. Ini adalah bentrokan narasi. Unggulan yang mapan melawan pahlawan tuan rumah yang bangkit kembali. Sang ahli taktik melawan sang pejuang. Ini adalah kisah tentang persaingan, penebusan, dan kebanggaan nasional. Semuanya dipadatkan dalam 3 set aksi yang berpotensi membuat napas berhenti. Babak pertama yang terasa seperti final. Ini adalah laga yang tidak boleh Anda lewatkan. Menurut Anda, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dari duel epik ini? Siapa yang akan menulis bab ke-19 dari rivalitas epik ini untuk kemenangan mereka? Tuliskan prediksi dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. So freezing, so cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe